Halo semuanya, selamat malam sahabat kakak. Selamat datang di kegiatan YKK Berbagi Alumni Talks episode yang ke-10 dengan judul Memahat Citra Menemukan Makna. Sebelumnya, perkenalkan, aku Delvi Salsabila, penerima beasiswa Bestari 2025. Aku sebagai MC, Master of Ceremony, yang akan memandu dan menemani sahabat kakak pada kegiatan Alumni Talks episode 10 yang dilaksanakan oleh Yayasan Kokalbe. Nah, sebelum itu, sahabat kakak penasaran nggak nih, sebetulnya ya kakak berbagi itu kegiatan apa sih? Nah, YKK Berbagi adalah kegiatan yang diadakan oleh Yayasan Kokalbe, organisasi filantropi independen yang didirikan pada tahun 2007 dan berfokus pada isu pendidikan dan pemberdayaan perempuan sejak tahun 2011. Kami sudah memberikan beasiswa pendidikan untuk SMA, SMK, sampai ke perguruan tinggi ke lebih dari 1.000 penerima manfaat di seluruh Indonesia. Karena organisasi kami percaya, kekuatan pendidikan dapat menjadi jembatan ke peningkatan kesejahteraan. Tidak hanya beasiswa, YKK juga memiliki berbagai program pelatihan pengembangan kapasitas. Nah, YKK Berbagi Alumni Talks adalah program terbaru dari YKK. Melalui program ini, YKK ingin memberikan ruang bagi alumni penerima beasiswa yang sudah lulus untuk berbagi pengalaman perjalanan pengembangan diri mereka kepada kita semua. Pastinya akan seru banget nih dan memberikan kita banyak manfaat juga. Hal ini juga sesuai dengan tagline dari YKK yaitu berdaya, berkarya, dan berbagi. Pastikan sahabat kakak ikut dari awal sampai akhir ya, karena nanti di akhir acara ada link evaluasi yang dapat diisi untuk mendapatkan sertifikat. Kita juga akan ada sesi tanya jawab dengan narasumber. Jadi, pastikan sahabat kakak juga ikut agar bisa dapat insight lebih dari narasumber kita. Nah, pada hari ini, alumni yang akan ngobrol bareng kita merupakan penerima beasiswa Bakti Tani 2022. Sebelumnya aku mau nyapa dulu nih. Halo Kak Regita, halo Kak Andina. Halo Kak Delvi, selamat malam. Hai Kak Halo, Delvis, Kak Regita, selamat malam. selamat malam juga. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Apa kabarnya? Oke, Alhamdulillah ya. Kak Regita sama Kak Adinda udah siap gak nih buat sharing-sharing pengalaman terbaik kakak nih kepada sahabat kakak? Siap Udah siap dong. dong? Yes. Oke, baik. Semangat ya Kak Regita dan Kak Adinda. Siap Kak. Oke, nah sahabat kakak, nantinya kita akan dengar nih kakak-kakak ini akan berbagi pengalaman dan pengetahuannya seputar personal branding dan self-development. Nantinya kita akan membahas tentang pentingnya branding diri semenjak kuliah dan bagaimana sih mengubah kelemahan kita menjadi salah satu batu loncatan untuk sukses. Wah, tentu menarik sekali kan pembahasan ini sahabat kakak? Oke, setelah ini kita akan langsung masuk ke sesi sharing dari narasumber, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, lalu penutupan dan dokumentasi bersama. Oke teman-teman, langsung aja kita masuk ke sesi yang pertama berjudul Personal Branding. Yuk bangun dari sekarang. Bersama Kak Regita Febrianti, penerima beasiswa Bakti Tani 2022, Sarjana Agribisnis Universitas Pajajaran. Sebelumnya aku mau sedikit memperkenalkan nih tentang Kak Regita. Jadi Kak Regita itu teman-teman merupakan brilliant student ambassador dari tahun 2025 sampai sekarang, juga menjadi Wardah Youth Ambassador 2024 sampai 2025, juga Smiling West Java Ambassador 2023, Vice Chairman of Social Activities Gencar Universitas Pajajaran dari tahun 2023 sampai 2025. Kemudian pernah menjadi Sea Garden Hydro Farm Specialist Intern pada tahun 2023 dan Agribisnis Communication Assistant Professor Universitas Pajajaran 2022 sampai 2024. Wah, kayaknya Regita ini menarik banget ya, brandingnya semuanya ambassador-ambassador gitu. Jadi tambah nggak sabar deh buat dengerin materinya. Oke, langsung saja Kak Regita, dipersilakan.
Baik, terima kasih Kak Delpis. Halo, selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Karena hari ini kita bakal ngobrol santai tapi bermakna banget tentang sesuatu yang bisa jadi kunci masa depan kita, yaitu personal branding. Yuk, bangun dari sekarang. Nah, sebelum kita mulai, aku mau buka dengan satu kalimat yang jadi pegangan hidupku, yaitu, kalau kamu enggak mendefinisikan dirimu sendiri, maka dunia yang akan melakukannya untukmu. Perkenalkan, aku Regita Febrianti, alumni Awardi Bakti Tani 2022, sekaligus seorang konten kreator dan Master of Ceremony. Nah, aku juga pernah dipercaya menjadi Smiling Mas Japa Ambassador, top 8 Duta Pariwisata Jawa Barat, juara 2 Putri Pertanian Unpad, dan beberapa ambasador lainnya, seperti Gopai Indonesia, Pada.Yacht Ambassador, dan Brilliant Student Ambassador. Nah, tapi semua itu nggak terjadi begitu saja, teman-teman. Semuanya dimulai dari satu hal sederhana, yaitu passion dan keberanian untuk tampil di bangku kuliah. Teman-teman, masa kuliah itu ibarat masa emas. Masa di mana kita mencoba banyak hal, gagal berkali-kali, tapi juga menemukan jati diri. Nah, dulu aku tuh sadar banget teman-teman, kalau aku tuh suka tampil di depan kamera dan seneng bicara di depan orang banyak. Dari situ, aku mulai menyalurkan passion itu lewat kegiatan kampus, seperti jadi MC acara internal, ikut lomba public speaking, sampai akhirnya dapat kepercayaan membawakan acara di luar kampus. Setiap pengalaman itu bukan cuma menambah jam terbang, teman-teman, tapi juga membentuk citra diri, citra bahwa oh Regita itu orangnya komunikatif, percaya diri, dan bisa diandalkan. Jadi, personal branding itu bukan tentang menjadi orang lain, tapi tentang memperkuat versi terbaik dari diri kita sendiri. Kalau teman-teman misalnya nih suka desain, suka mengajar, atau suka memasak, mulai bangun identitas dari sekarang. Karena dunia digital ini penuh peluang untuk menampilkan siapa diri kamu dan apa nilai unikmu. Nah, kalau ditanya, gimana sih perjalanan aku bisa dikenal sebagai content creator dan MC? Jawabannya yaitu belajar, praktik, dan konsisten. Nah, awalnya aku cuma suka mengabadikan momen di depan kamera. Dari situ, aku mulai buat konten ringan tentang kuliner, wisata, skincare, finansial, dan tips sehari-hari. Aku bikin konten bukan buat viral, teman-teman, tapi buat berbagi manfaat dan menyebarkan energi positif. Lalu, di sisi lain, aku terus mengasah kemampuan public speaking dengan ikut berbagai lomba. Dan alhamdulillah bisa juara 1 broadcasting se-Jawa Barat, juara 2 MC nasional, dan juara 2 podcast nasional. Setiap panggung itu bukan cuma ajang kompetisi, tapi latihan untuk menunjukkan kredibilitas dan konsistensi. Nah, itu adalah dua hal yang sangat penting dalam membangun personal branding, teman-teman. Nah, dari situ aku mulai dipercaya ikut program pemerintah, seperti jadi Smiling Mas Japa Ambassador, Duta Pariwisata Jawa Barat, dan berbagai program ambasador nasional seperti Punya Link, Genius Education, Financial Evolution, GoPay Indonesia, Brilliant Student Ambassador, dan Wardah Youth Ambassador. Setiap program itu aku jadikan wadah untuk belajar profesionalisme, jejaring, dan kontribusi sosial. Karena personal branding bukan cuma soal eksis, teman-teman, tapi juga soal bermanfaat. Sekarang, yuk kita bahas esensi dari personal branding itu sendiri. Personal branding adalah citra diri. Bagaimana orang lain memandang dan mengingat kita ketika mendengar nama kita.
Kalau misalnya nih disebut Najwa Shihab, apa coba yang di benak teman-teman? Nah, Najwa Shihab itu orangnya cerdas, kritis, dan berani berbicara. Terus kalau misalnya kita ngedengar kata Jerome Pauline, Jerome Pauline itu orangnya edukatif dan positif. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau orang dengar nama kamu, bagaimana kamu ingin dikenal atau diingat orang lain? Personal branding itu punya 3 elemen penting, teman-teman. Yang pertama yaitu you. Istilah yang dimaksud yaitu seseorang itu sendiri. Seseorang dapat membentuk personal branding melalui strategi dan metode komunikasi yang disusun dengan baik, agar masyarakat tuh tahu siapa sih dirimu dan bagaimana kamu ingin dikenal. Yang kedua yaitu promise. Personal branding adalah sebuah janji dan tanggung jawab untuk memenuhi harapan yang timbul pada masyarakat akibat dari personal branding itu sendiri. Yang ketiga yaitu relationship. Personal branding yang baik akan mampu menciptakan suatu relasi yang baik dengan klien atau halayak, teman-teman. Nah, selanjutnya ada 7 unsur utama pembentuk personal branding. Yang pertama yaitu kenampakan. Salah satu strategi pembentuk personal branding yang efektif adalah dengan melakukan penuh konsistensi. Contoh dari kenampakan ini seperti aku selalu konsisten membuat minimal 4 konten edukatif dalam 1 bulan di sosial media aku, baik tentang kehidupan, agar orang-orang tuh tahu dan ingat kalau aku tuh adalah seorang konten kreator yang berbagi tentang tips finansial, kuliner, wisata, dan skincare. Yang kedua yaitu kepemimpinan. Personal branding dapat dibentuk melalui keunggulan, yaitu dipandang sebagai seorang ahli dalam bidang tertentu. Contoh dari kepemimpinan ini seperti, aku dipandang ahli di bidang Master of Ceremony oleh dosen dan teman-teman. Yang ketiga, yaitu kepribadian. Personal branding yang baik menggambarkan kepribadian individu dalam segala aspek. Bukan hanya kesempurnaan saja, melainkan ketidaksempurnaannya juga, teman-teman. Karena personal branding yang kuat justru lahir dari kejujuran dan keaslian. Contoh dari kepribadian ini seperti aku selalu tampil percaya diri, namun pernah juga gugup saat tampil di depan publik. Nah, maka audiens itu tuh akan merasa lebih dekat dan percaya dengan aku. Karena mereka tuh melihat bukan hanya sosok hebat, tapi manusia nyata yang sedang berproses. Yang keempat yaitu perbedaan. Sebagaimana diferensiasi yang diterapkan dalam setiap produk, nah personal branding juga itu efektif, teman-teman. Diperlukan hal yang sama untuk tampil unik dan berbeda dari yang lain, agar memiliki ciri khas yang mudah diingat oleh masyarakat. Contoh dari perbedaan ini seperti aku selalu tampil dengan gaya yang khas yaitu ceria dan senyum yang lebar. Kalau kata orang itu aku kayak iklan Pepsodent kayak gitu. Yang kelima yaitu spesialisasi. Personal branding dapat terbentuk dengan spesialisasi tertentu yang dimiliki oleh seorang sehingga kita tuh perlu fokus pada keahlian tertentu. Contoh dari spesialisasi ini seperti aku ahli dalam public speaking, maka aku memilih untuk fokus menjadi MC dan konten kreator. Yang keenam, kesatuan. Nah, dalam pembentukan personal branding diperlukan kehidupan yang sejalan dengan apa yang dibentuk dalam personal branding agar lebih enak gitu ngejalaninya karena kan selaras ya antara kehidupan nyata dan citra di media sosial. Contoh dari kesatuan ini seperti di kehidupan sehari-hari itu aku suka menerapkan literasi finansial, teman-teman. Maka di Citra Media juga aku sering berbagi konten tentang tips memanajemen finansial dengan bijak, kayak gitu. Yang ketujuh yaitu keteguhan. Dalam pembentukan personal branding, seseorang tidak akan mungkin terjadi dalam 1 malam saja, teman-teman.
Jadi kita itu perlu bersabar karena branding itu nggak sih instan teman-teman. Branding bukan sprint, tapi maraton. Jadi jangan buru-buru ya teman-teman, tapi teruslah melangkah. Contoh dari keteguhan ini seperti aku tuh mulai public speaking di awal itu dari menjadi asisten dosen, suka presentasi, dan aktif berinteraksi dengan orang-orang. Dan terus memperbanyak pengalaman menjadi MC di berbagai acara. Oke, sekarang bagian paling penting nih teman-teman. Gimana caranya mulai dari sekarang? Nah, yang pertama yaitu tentukan value. Value itu berhubungan dengan nilai dan keyakinan yang dimiliki seseorang. Jadi, ketika seseorang itu berpegang teguh pada value yang dimilikinya, maka apapun yang dilakukannya akan sesuai dengan dirinya sendiri. Contohnya, seperti apa sih kelebihan, keahlian, dan kekuatan yang dimiliki sama teman-teman. Yang kedua, optimalkan kekuatan. Setiap manusia mempunyai kekuatan masing-masing, sehingga teman-teman perlu tahu kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya itu apa sih. Nah, kalau kelebihannya kemudian tonjolkan. Yang ketiga, yaitu tonjolkan keunikan. Tonjolkan keunikan teman-teman dan pertahankan keunikan tersebut. Seperti apa yang membuat orang-orang tuh menarik ketika bertemu dengan teman-teman, atau apa yang membuat orang tuh berhenti dulu gitu dan mendengarkan dan berkata kayak misalnya wow gitu sama teman-teman. Terus yang keempat, asah kemampuan. Dalam tahap ini, teman-teman tuh dituntut untuk terus mengasah kemampuan. Caranya gimana? Tiada lain dan tiada bukan, yaitu dengan cara belajar terus-terusan teman-teman. Dan mencari banyak pengalaman. Jadi, jangan takut mencoba ya teman-teman. Yang kelima, yaitu perbanyak prestasi. Nah, cara cepat memperkuat personal branding ini yaitu dengan memberikan bukti-bukti portofolio dan prestasi tentang brand yang ingin kita bangun, teman-teman. Intinya, ketika kita ingin dikenal ahli sesuatu, maka kita perlu torehkan prestasi tersebut. Karena bukti itu lebih kuat dari kata-kata, teman-teman. Jadi, yuk mulai dari hal kecil, seperti ikut lomba, membuat karya, dan melakukan kontribusi nyata. Yang keenam, yaitu promosikan diri. Nah, kebanyakan seseorang tuh tidak terbiasa untuk mempromosikan diri mereka sendiri. Mereka ragu atau bahkan malu gitu. Nah, kita tuh perlu mempromosikan diri kita seperti di media sosial atau dengan cara menyampaikan, mengupload portofolio kita. Nggak apa-apa teman-teman menunjukkan karya. Ingat, bukan sombong, tapi show your value. Yang ketujuh yaitu fokus. Kebanyakan seseorang tidak terlalu fokus untuk menggambarkan personal brandingnya. Padahal fokus merupakan hal yang sangat penting untuk membangun personal branding. Contohnya, ketika kita ingin menjadi seorang konten kreator, maka kita perlu fokus untuk menciptakan konten-konten yang berkualitas dan unik. Yang kedelapan, yaitu konsisten. Kebanyakan orang tuh hanya semangat di awal, teman-teman. Di tengah-tengah, kadang mulai loyo atau nggak semangat. Padahal, dalam membangun personal branding, konsisten sangatlah dibutuhkan. Nah, teman-teman, membangun personal branding itu bukan soal pencitraan, tapi pembuktian diri. Bukan tentang siapa yang paling terkenal, tapi siapa yang paling konsisten menebar kebaikan lewat karya. Ingat teman-teman, dunia kerja nanti tidak hanya mencari orang pintar, tapi juga yang mempunyai karakter, kredibilitas, dan identitas. Dan itu semua kita bangun mulai dari sekarang, dari langkah kecil, dari diri kita sendiri. Izinkan aku tutup dengan sedikit pantun ya teman-teman. Belajar branding, tak boleh ragu. Mulai dari kampus, terus maju. Tunjukkan nilai, jaga sikap, dan mutu, biar dunia tahu kamu memang layak untuk dituju. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga setelah ini kita semua makin semangat untuk mengenal, mengembangkan, dan memperkenalkan versi terbaik dari diri kita ya.
Aku Regita Febrianti, pamit dengan satu pesan. Jadilah pribadi yang tidak hanya dikenal, tapi juga dikenang karena dampaknya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih Kak Regita. Keren banget ya materi barusan sahabat kakak. Jadi kesimpulannya nih sahabat kakak, konsistensi, kredibilitas, integritas, dan nilai unik dalam membangun citra diri itu sangat penting ya sahabat kakak. Jadi nggak asal posting-posting gitu, nggak asal tampil gitu, tapi tentang konsistensi bagaimana kita mempromosikan diri kita ke publik gitu. Nah, setelah mendengarkan pemaparan materi dari Kak Rigita tadi, seharusnya sahabat kakak udah punya ancang-ancang nih, bagaimana sih nanti memilih passion untuk membentuk personal branding. Apalagi yang di bangku kuliah ini merupakan kesempatan emas kita untuk mengeksplorasi lebih jauh potensi-potensi yang kita miliki. Jadi kita harus mulai ikut lomba atau mengambil kesempatan yang kita bisa. Wah, keren banget ya. Terima kasih Kak Regita atas ilmu yang diberikan. Nah, sahabat kakak, tolong tetap stay ya, karena habis ini masih ada sesi menarik, juga tanya jawab, dan di akhir nanti ada link evaluasi yang harus diisi untuk mendapatkan sertifikat. Oke, langsung saja sahabat kakak, kita masuk ke sesi yang kedua yang gak kalah menarik nih dari sesi yang pertama dengan judul Dari Minder Jadi Pede. Kisahku belajar self-development bersama Kak Adinda Putri Sarah Wibowo, penerima beasiswa Bakti Tani 2022, jurusan Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Universitas 11 Maret. Oke, sebelumnya aku mau memperkenalkan sedikit nih tentang Kak Adinda ini. Jadi, Kak Adinda itu pernah menjadi research assistant dengan judul Factors Influencing the Competency of Agricultural Extension Workers dari bulan November sampai Desember 2024, juga asisten penelitian pada Juli sampai September 2024 lalu, kemudian sosial media spesialis Solopos Media Group pada tahun 2024, juga asisten penelitian penggunaan media sosial untuk knowledge sharing pada tahun 2023. Wah, berarti Kak Adinda ini expert banget ya di penelitian, teman-teman. Keren, 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 keren. Oke, buat Kak Adinda, langsung aja dipersilahkan Kak Adinda. Baik, terima kasih Kak Delvis atas waktu dan kesempatannya. Selamat malam teman-teman, sahabat kakak semuanya. Selamat malam, Kak. Oh, luar biasa ya, sahabat kakak ya, semangatnya ya. Ada peribahasa bilang bahwa Anda tidak punya kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama ini datang dari sebuah kata-kata. Inilah topik pembahasan saya pada malam hari ini, yaitu menjadi versi terbaik melalui personal branding. Saat seseorang pertama kali melihat, mendengar, atau berinteraksi dengan kita, mungkin melalui sebuah pertemuan, melalui sosial media, atau cara kita berbicara, maka orang lain akan langsung membentuk persepsi tentang who we are and what we stand for. Disinilah, teman-teman, peran personal branding dibutuhkan. Selamat malam, salam kenal teman-teman semua. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak cinta. Tapi kalau udah sayang jangan ditinggal ya. Enggak ya, bercanda ya sahabat kakak ya. Sahabat kakak, saya mohon izin berkenalan menjalin rasa kasih dan cinta pada acara Alumni Talks Yayasan Kokalbe pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Adinda Putri Sarahwibowo, sudah diperkenalkan oleh Kak Delvis tadi. Sahabat kakak bisa panggil aku Adinda, saya berusia 22 tahun, dan saya merupakan the fastest graduate di Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Universitas 11 Maret, dan merupakan awardee beasiswa Bakti Tani 2022.
Dengan segala kekurangan saya, izinkan saya memadukan cita dan cinta, sedikit bercerita tentang pengalaman sederhana. Seseorang yang insecure namun mulai mencintai dirinya dengan mempelajari personal branding. Di sini bukan berarti saya lebih pintar ataupun bermaksud menggurui teman-teman semua ya, tetapi kita di sini sama-sama belajar dan sharing pengalaman bersama. Tadi juga kita sudah dengarkan ya materi yang sangat luar biasa dari Kak Gita. Saya ingin sharing pengalaman, harapannya dapat memberikan manfaat bagi sahabat kakak semua. Dulu aku pikir pengembangan diri itu harus terlihat sempurna. Tapi nyatanya, personal branding itu berarti berani terlihat walaupun kita belum sempurna. Karena justru nih sahabat kakak, dari ketidaksempurnaan itulah akan lahir versi diri kita yang paling jujur, yang paling berkesan dan juga bermakna. Sedikit cerita ya, sahabat kakak ya, wih ini lagi awalan tapi udah cerita nih ya. Sedikit cerita ya, dulu waktu aku kuliah, aku tuh pernah insecure, ngerasa biasa aja. Teman-temanku tuh punya berbagai prestasi, menang-menang lomba, lomba nasional, lomba internasional. Sementara aku masih bingung, apa sih sebenarnya kelebihan diriku? Tapi dari situ aku belajar bahwa setiap orang punya unique value. Tinggal bagaimana nih kita menemukan dan menampilkannya. Disitulah perjalanan pengembangan diri kita dan personal branding akan dimulai. Oh iya, teman-teman, dunia tuh sekarang cepet banget ya. Kerasain hal yang sama, ya nggak sih? Dulu mungkin nilai atau IPK itu jadi ukuran utama untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Tapi sekarang dunia kerja udah jauh lebih kompleks, teman-teman. Ini teman-teman masih pada kuliah ya. Pasti besok berpikir nih bahwa fresh graduate itu bukan cuma bersaing di nilai atau IPK aja, tapi juga how you present yourself. Karena di luar sana ada ratusan orang dengan IPK yang bagus, punya prestasi yang keren-keren, tapi yang membedakan satu sama lain adalah bagaimana mereka dapat menunjukkan nilai dirinya. Gimana cara kita bisa berkomunikasi, bersikap, membangun personal branding, membangun reputasi. Nah, inilah sahabat kakak yang disebut dengan personal branding. Jadi bukan berarti nilai akademik itu nggak penting, bukan ya? Penting banget. Tapi di dunia profesional, nilai tanpa karakter dan citra diri akan sulit untuk terlihat. Sekarang, perusahaan bukan cuma nyari orang yang pintar aja, tapi orang yang bisa dipercaya, yang bisa diandalkan, dan bisa memberikan energi yang positif. Nah, semua itu muncul dari how you present yourself. Gorbatov, Kapova, dan Lisova pada tahun 2019 pernah bilang nih sahabat kakak bahwa 70% peluang kerja datang dari personal branding yang kuat, bukan hanya CV. Artinya, personal branding bukan sekedar pencitraan, tapi bagaimana orang dapat melihat nilai diri kita secara konsisten. Mungkin teman-teman ada yang masih ngerasa overthinking, takut show off, takut diomongin orang, insecure. Ada yang ngerasain gitu nggak teman-teman? Wih, ini Kak Khaliza aku, iya nggak apa-apa teman-teman. Semua itu wajar. Dulu aku juga sering banget kok takut terlihat, takut kalau dilihat orang show off gitu. Tapi kalau kita nggak memperkenalkan diri kita dengan jujur, dunia tuh nggak akan tahu sebenarnya potensi kita tuh seperti apa. Nah, oke. Biar teman-teman gak bosan, kita main game sebentar ya. Nah, ini ada gambar nih. Teman-teman bisa jawab. Ini ada gambar ikan, lalu K-nya dicoret diganti V. Wih, ada yang jawab. Ivan Gunawan. Kak Haliza. Oke, kita lihat ya jawabannya benar apa enggak. Ivan Gunawan. Bagus. Iya, cepet banget sih. Lanjut, lanjut, lanjut. Nah, ini gampang nih. Hewan apakah ini? Ini ada gambar tempurungnya. Kura-kura. Ayo, ada yang mau jawab lagi, sahabat kakak? Apa kira-kira? Kura-kura. Oke, kura-kura. Apakah benar kura-kura? Kita lihat. Jawabannya adalah
Jerapah. Salah ya, berarti kurang fokus nih. Oke, satu kali lagi deh, satu kali lagi. Gambar apa ini? Ini gampang banget nih. Ini kayaknya sering ya ngapelin ke rumah kita ya hewan ini ya. Kuda, bener nggak ya kuda? Anjing, aduh santai santai santai. Anjing, kucing, oke oke. Oke, kita lihat apakah benar kucing? Salah, jawabannya adalah ayam. Gimana nih? Pada nggak fokus semua ya? Oke, ramai banget ya. Aduh, saya tuh bener-bener terharu deh. Sahabat kakak kok malam-malam gini masih semangat. Oke, udah fresh ya berarti ya sekarang ya. Kembali beli kerupuk. Balik ke materi yuk. Jauh banget ya ke Bali beli kerupuk ya. Nah, sekarang udah fresh, udah konsen lagi, udah fokus lagi biar nggak ngantuk. Sekarang aku mau ceritain boleh ya? Nih, aku mau ceritain nih perjalanan bagaimana sih bisa mencintai diriku melalui personal branding gitu. Mencintai diriku dulu ya, baru dirinya. Wus. Tapi sebelumnya aku mau tanya dulu ke teman-teman semua. Apa sih ekspresi di benak kalian jika dihadapkan dengan sebuah cermin? Aku mau tahu nih jawabannya. Boleh nih komen di sini. Apa nih kalau ada cermin, teman-teman tuh ngerasanya gimana sih? Wih, ada yang jawab insecure, Kak. Oke. Refleks senyum, wis. Terus. Oh, nah, ini ya menggambarkan ya bermacam-macam sekali ya ekspresi kita kalau kita dihadapkan dengan cermin. Ada yang senang, kadang percaya diri, kadang bingung. Wis. Dari Kak Resti, dari Bengkulu. Wow, jauh banget dari Bengkulu. Oke, oke. Banyak ya yang komen. Wis. Oke. Mungkin ya ada yang insecure nih. Gambar-gambar ini menggambarkan teman-teman semua. Terus ada yang senang, ada yang cemas gitu. Tapi udah ada yang bangga sama dirinya sendiri. Aku mau cerita nih. Jadi, tahun 2014, di mana saya adalah korban bullying. Bullying secara verbal, bullying secara fisik. Setiap hari saya mendengarkan kata-kata dan olakan oleh teman-teman saya. Dan saya bertanya nih ke diri sendiri, kenapa harus saya yang mendapatkan? Kenapa harus saya yang merasakan? Ternyata karena saya memiliki postur tubuh yang berbeda dari teman-teman semua, bentuk tubuh yang berbeda, yang lebih besar, seperti ini, teman-teman gambarku dahulu. Setiap hari di depan cermin, aku tuh selalu mempertanyakan ketidaksempurnaan ciptaan dari Tuhan. Kenapa badan saya tuh berbeda? Kenapa Tuhan menjadikan aku terlahir itu obesitas? Rasanya tuh insecure, nggak pede buat ketemu sama orang. Rasa itu terus muncul sampai aku tuh berkuliah. Aku masih inget banget waktu pertama kali aku dimintai menjadi MC di kampus. Rasanya tuh deg-degan setengah mati, teman-teman. Aku sempat hampir nolak karena ngerasanya tuh nggak pantas. Aku takut mendengar olokan-olokan itu lagi ke relapse gitu kan. Aku berpikir bahwa aku gendut, nanti orang itu malah nggak fokus sama apa yang aku bicarakan, tapi fokus ke fisik. Fokus ke tubuhku. Tapi ada satu dosen yang meyakinkan aku dan berkata, Dinda, kamu tuh punya suara yang enak didengar loh. Suaramu tuh enak. Coba lihat deh, orang tuh denger kata-katamu, bukan bentukmu. Nah, itu menjadi turning point buat aku. Kalimat itu nyangkut banget di otak aku. Dan aku tuh sekarang sadar bahwa mungkin aku nggak bisa mengubah pandangan orang secara instan. Bagaimana orang itu melihat aku seperti apa yang aku inginkan. Tapi aku bisa memulai dengan bagaimana cara aku memandang diriku sendiri. Jadi aku ambil kesempatan itu karena aku pun nggak ngerasa pede ya awalnya sama tubuhku. Aku mulai nyari ruang di mana aku bisa bersuara, bisa tetap ngeluarin suara gitu, tapi tanpa dilihat. Dan jawabannya pada saat itu adalah menjadi penyiar radio. Di radio, orang nggak perlu tahu aku tuh gemuk atau kurus, cantik atau enggak. Yang mereka dengar hanyalah suaraku. Dan dari situ aku mulai merasa, mungkin aku punya sesuatu yang bisa aku bagikan.
Awalnya aku cuma penyiar freelance yang grogi tiap siaran, tangan aku dingin, suara kadang gemeteran gitu. Tapi setiap kali aku on air, aku tuh ngerasa hidup. Kayak aku tuh punya kendali atas cerita yang aku sampaikan, bukan atas tubuhku, tapi atas pesanku. Dari radio, aku mulai pindah ke dunia yang baru, yaitu menjadi podcaster. Lalu aku juga akhirnya, alhamdulillah, berani untuk berdiri di atas panggung seperti sekarang, bahkan diundang untuk menjadi speaker-speaker di berbagai acara. Dari situ aku paham, teman-teman. Ternyata orang itu mengingat bukan hanya dari bentuk fisik aja, tapi juga dari rasa yang ingin kita ciptakan kepada teman-teman semua. Dari perjalanan itu, aku mulai belajar satu hal penting. Pengembangan diri dimulai ketika kita berhenti menyesali apa yang kita punya dan mulai memanfaatkan apa yang sudah kita miliki. Personal branding bukanlah hanya pencitraan, tapi kejujuran yang dikomunikasikan dengan konsisten. Bukan tentang menjadi versi ideal, tapi tentang berani menjadi versi yang nyata. Dan ternyata ketika aku mulai berdamai dengan tubuhku, aku justru bisa fokus pada hal yang jauh lebih besar, yaitu pesanku, suaraku, dan juga dampak yang aku berikan. Sahabat kakak, ada yang tahu nggak game ini? Ada yang pernah main nggak game ini? Ada yang Tidak. tahu namanya apa? Tidak. Masa sih nggak tahu game ini? Aku, Anita Yulianti, Roblox. Oke. Minecraft, Kak. Oke. Dan jawabannya adalah Grow a Garden. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, jadi game Grow a Garden itu adalah game di mana kita itu dapat garden atau taman, dapat kayak sepetak tanah gitu. Kita harus tumbuhin tanaman-tanaman itu di dalam garden yang kita punya itu. Nah, sekarang ibaratkan gini, ibaratnya nih wih. Sepetak tanah dari Grow a Garden itu adalah akun sosial media kita. Ada sepetak tanah yang bisa dilihat oleh banyak orang, tapi kita tidak pernah tanam apapun di situ. Orang tahu nggak kalau kita main? Nggak tahu kan? Nah, ini nanti dibilang nih pemain nggak aktif nih, gitu kan? Nah, tapi kalau kita tumbuhin satu-satu, ada kaktus, terus ada wortel, ada kentang, what happen? Orang-orang tahu, oh pemain nih, kelas nih bos, gitu kan. Kalau kita manfaatin satu petak tanah ini untuk kita tumbuhin tanaman-tanaman kita, tanaman kita tuh apa sih maksudnya? Maksudnya adalah kebiasaan. Kebiasaan itu nggak mesti jago loh, teman-teman. Selama teman-teman bisa dan mau belajar, itu adalah tanaman yang bisa ditanam. Jadi, buat teman-teman YKK, aku cuma mau bilang, berhenti menunggu momen kamu siap untuk percaya diri. Karena kadang kepercayaan diri itu datang setelah kamu berani melangkah, bukan sebelum itu. Mulailah dari satu langkah kecil, berani untuk tampil, berani untuk jujur, berani menunjukkan nilai dirimu, bahkan dengan segala ketidaksempurnaannya. Personal branding yang otentik itu punya efek domino. Nah, apa aja sih efek itu gitu? Yang pertama, membuka peluang profesional. Kenapa? Kayak yang aku sebutin tadi ya, aku udah sempat sharing, aku curhat nih ke sahabat kakak ya. Kalau yang dulu aku nggak berani, insecure gitu, karena aku berani untuk di radio, ternyata alhamdulillah audiensnya suka. Terus aku lanjut ke podcast, ternyata alhamdulillah malah bisa jadi speaker, bisa memberikan. Nah, hal yang kedua adalah memberikan dampak positif. Nyambung nih ya ke nilai yang kedua. Kalau kita konsisten nih menampilkan versi diri kita yang jujur dan bermakna, kita bukan cuma dikenal, tapi juga memberikan energi yang baik untuk lingkungan sekitar. Orang lain bisa belajar, termotivasi, bahkan ikut tumbuh bareng kita. Dan ini yang bikin personal branding kita itu beda dari sekadar pencitraan. Karena dampaknya itu bukan cuma buat diri kita loh, teman-teman, tapi juga untuk orang lain. Dan yang paling penting
adalah menginspirasi bagi orang lain. Kadang kita nggak sadar ya teman-teman ya, keberanian kecil kita itu buat tampil apa adanya. Bisa jadi motivasi dan inspirasi untuk orang lain yang masih ragu gitu kan. Jadi kalau ada yang bilang, ah aku nggak sehebat itu buat bikin dampak besar gitu. Ingat, inspirasi itu nggak selalu datang dari orang yang sempurna, tapi dari orang yang berani menunjukkan perjalanan dirinya dengan jujur. Iya. Nah, buat teman-teman ya kakak nih, terakhir, aku cuma ingin kalian ingat 3 poin ini. 3G. 3G itu bukan gelisah galau merana loh ya. Tapi yang pertama adalah grow. Grow itu apa? Kita bisa bertumbuh. Dirimu tuh lewat belajar dan juga refleksi. Lalu, G yang kedua adalah glow. Dengan menunjukkan nilai dan keunikanmu. Itu tuh seperti apa sih yang beda sama teman-teman yang lain. Dan yang terakhir adalah give. Kita dapat memberikan dampak positif gak cuma buat kita, tapi memberikan keberkahan buat orang lain. Karena di dunia yang serba cepat ini, authenticity is the new currency. Iya. Jadilah versi terbaik dirimu, bukan versi yang disukai semua orang, tapi versi yang paling jujur dan bermakna. Oke, sekian dari aku teman-teman. Nih ada 2 quotes yang bagus banget nih dari John James. Personal branding is the art of becoming knowable, likable, and trustable. Dan menurut John Chen ini, citra diri adalah seni untuk bisa dikenal, disukai, dan dipercaya. Oke, sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Aku kembalikan ke Kak Delvis. Dadah. Oke, terima kasih Kak Dinda. Wah, benar-benar menarik ya sahabat kakak. Perjalanan pengembangan dirinya Kak Adinda gitu kan ya dari yang awalnya dibully, awalnya fokus sama kelemahan diri, dan lalu mulai berani buat mengesampingkan itu semua dan lebih fokus pada dampak dan apa yang ingin diberikan untuk orang-orang. Wah, aku kayaknya jadi minder ya teman-teman jadi MC di sini. Soalnya ternyata pembicaranya kita dua-duanya profesional MC nih. Enggak, Kak Tapi Delvis keren kok, keren banget. Bagus banget asli Kak Delphi. Terima kasih Kak Dinda. Tapi aku mau terima kasih banget buat Kak Dinda. Jadi sekarang teman-teman sahabat kakak udah tahu ya bahwa kalau kita punya kelemahan itu wajar. Cuman kita jangan terlalu fokus dengan kelemahan itu, tapi fokus pada apa yang bisa dirasakan oleh orang lain, apa yang bisa kita kendalikan dan kita berikan untuk orang lain. Nah, kita juga harus bisa menjadikan kesempatan sekecil apapun atau apa ya namanya jalan sesempit apapun untuk menjadi batu loncatan bagi menunjang kesuksesan kita nanti begitu teman-teman. Oke, terima kasih Kak Adinda dan juga Kak Regita tadi atas pemaparan materinya yang mungkin sangat singkat ya Kak, cuma 15 menit tapi kedua-duanya beneran daging banget, beneran informatif banget nih. Oke, sahabat kakak. Selanjutnya kita akan masuk nih ke sesi tanya jawab. Nah, sahabat kakak ingin bertanya, boleh menggunakan fitur raise hand dan nanti aku akan bantu untuk pandu bergiliran bertanya. Nah, sekarang udah ada nih pertanyaan dari Kak Resti. Oke, silahkan Kak Resti. Oke, halo Kak, Kak siapa tadi? Kak Adinda dan juga satu lagi tadi lupa ya ampun. Kak Regita ya? Iya, halo Kak Resti. Astagfirullah. Sorry Kak. Oke, terima kasih banyak sebelumnya atas materi yang luar biasa dari pengalamannya yang sangat menginspirasi. Nah, jadi kan poin utamanya dari penyampaian kakak pemateri pada malam ini adalah kita tuh harus percaya diri dulu nggak sih? Kayak gitu. Nah, jadi pertanyaan aku ini berhubungan dengan percaya diri. Jadi ada orang yang dia tuh cukup aktif kayak gitu. Em, Misalkan di kelas nih, nah dia itu sesuai melakukan sesuai pada tujuannya. Kayak dia datang ke kelas, it- kayak dia kayak dia datang ke kelas nih. Kalau belum paham, ya dia mau tanya. Kalau dia mau men, apa
mencoba memberanikan diri, dia akan mencoba mengangkat tangan kayak gitu di kelas. Nah, tapi kan banyak banget di apalagi di Indonesia ini masih ada budaya yang kayak ah sudahlah kayak gitu nanya-nanya so apa so ambis atau apa perasa-perasa orang zaman sekarang tuh yang sehingga itu tuh mengecilkan tujuan dan niatnya tadi kayak gitu. Sing lalu perlahan-lahan confidence itu tadi hilang kayak gitu. Hilang dan ya mengecil. Sementara pas mau dicoba lagi, pas orang itu mau mencoba lagi untuk confidence kayak gitu, mencoba lagi angkat tangan, presentasi dengan tanpa membaca kayak gitu. Tapi ada aja mata yang nggak mau kayak gitu, melihat orang itu tuh kayak apaan sih kayak gitu. Nah, jadi gimana sih cara kita tuh agar tetap confidence walaupun orang-orang tuh memandang kita kayak udahlah kayak gitu. Nah, gitu sih Kak. Oke, terima kasih Kak Resti. Jadi inti pertanyaan itu gimana sih caranya tetap confident di tengah crab mentality-nya orang-orang gitu ya Kak, yang nggak seneng orang lain maju gitu. Oke, mungkin ini bisa langsung dijawab oleh Kak Adinda terlebih dahulu. Silahkan Kak Adinda. Oke, terima kasih Kak Delvis. Terima kasih Kak Resti, pertanyaan dari Bengkulu ya. Wow, jauh banget. Pertanyaan bagus banget. Keren, keren, keren. Dan sangat relevan ya. Pertama-tama, aku mau ngasih kata-kata dulu nih. Kata-katanya bos, kita tuh gak hidup untuk memenuhi standar kenyamanan orang lain. Itu yang pertama ya Kak Resti ya. Orang akan selalu punya pendapat, entah kita diem, entah kita bergerak. Tapi yang perlu kita ingat adalah orang yang tidak nyaman melihat kita berkembang, biasanya adalah orang yang tidak bergerak. Betul? Ketika kita aktif, semangat, disiplin, atau ambil langkah untuk masa depan, itu sebenarnya memantulkan sesuatu yang mereka hindari dalam diri mereka sendiri gitu. Jadi komentar negatif itu bukan tentang kita, tapi tentang ketidaknyamanan mereka. Kedua label ambis, so aktif gitu kan kadang-kadang dibilang kayak gitu ya Kak Resti ya, lebay gitu kan. Nah, itu hanyalah cara orang untuk mengecilkan hal yang tidak mereka pahami sebenarnya tentang kita. Kita harus berani nih bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah aku hidup untuk validasi mereka atau untuk masa depanku sendiri? Ya kan? Lalu hal poin yang ketiga, menurut aku ya, confidence itu bukan berarti tidak peduli pada omongan orang ya, teman-teman ya. Confidence itu artinya kita berani memilih suara mana yang layak untuk kita dengar gitu. Dulu aku tuh juga takut banget, takut dilihat ya, takut dijudge sama. Tapi ketika aku mulai di radio, teman-teman tahu ya tadi perjalanan tempat di mana orang yang hanya mendengar suaraku bukan nilai penampilanku, aku belajar satu hal. Kalau kita menunggu semua orang suka sama kita tidak akan pernah mulai. Betul? Confidence itu bukan berarti impress orang lain, tapi untuk menjaga komitmen pada diri kita sendiri. Dan terakhir, ya Kak Resti dan teman-teman semua, langkahmu yang kecil hari ini itu mungkin tidak disukai sama semua orang. Tetapi langkah kita ke depan dan satu langkah ke depan selalu lebih baik daripada 1.000 komentar di belakang. Wes, gitu dari aku Kak Delvis. Gitu Kak Resti gimana? Jelas? Oke, jelas banget Kak. Jadi Semangat intinya ya. Keren. confidence. Oke, terima kasih Kak Adinda. Mungkin dari Kak Regita ada tambahan nih untuk pertanyaan Kak Resti? Oke, Kak Resti. Nah, tadi yang dijelaskan Kak Adina udah lengkap banget ya, bener banget bahwa kita tuh kayak kalau misalnya mau percaya diri gitu untuk menjawab pertanyaan misalnya atau enggak bertanya kepada dosen. Nah, kita jangan memikirkan kayak misalnya, aduh nanti teman kita gimana ya, karena kan intinya kita harus fokus nih ke diri kita. Kita tuh ingin paham apa sih yang kita bingungin, karena kan dengan kita bertanya gitu langsung kepada dosen tanpa memikirkan, aduh nanti gimana obrol-obrol lain kan bakal enak juga ya ke diri kita sendiri. Jadi kita harus tahu dulu tujuan kita bukan ingin kayak wah supaya didengar atau gimana gitu biar dikenal orang lain kayak wah ini cari perhatian atau gimana gitu. Tapi kita fokusnya sama tujuan kita bahwa kita tuh pingin paham dan mengerti supaya kedepannya jadi lancar gitu. Gimana Kak Resti? Oke, setuju banget Kak. Dan jawabannya sangat membantu. Tapi boleh nggak Kak Delvis, aku nanya satu lagi.
Boleh deh. Oke, jadi kalau untuk pertanyaan ini gimana Kak cara kita agar tetap confidence walaupun misalkan kemarin ikut lomba nih misal. Terus kan jurinya kebetulan sama dari tahun lalu, tahun ini ketemu lagi dengan peserta ini kayak gitu. Dan kayak kita tuh merasa, oh ya kemarin em, aku tuh kita tuh belum maksimal kayak gitu untuk penampilannya. Terus tiba-tiba lagi ketemu juri ini lagi kayak gimana ya kesannya tuh kayak masih down gitu. Kayak gimana cara untuk tetap percaya diri bahwasannya bisa kok lebih baik dari tahun sebelumnya kayak gitu dan tidak akan minder dengan em, usaha di tahun lalu kayak gitu. Oke, Kak Regita, silahkan dijawab pertanyaannya. Baik, nah Kak Resti, kalau misalnya nih, kan kita tuh mau ini ya, mau lomba, terus ternyata jurinya kan sama gitu ya. Nah, kan misalnya kan kita tuh ikutan lomba sebelumnya, ada komentar kan dari juri ini, kayak sebaiknya ke depannya tuh gimana, gimana, gimana. Nah, otomatis di lomba selanjutnya, kita tuh perlu mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Dari kayak sebelumnya tuh masukannya apa, dan kita persiapkan supaya ketika pas lomba lagi tuh kita bener-bener ya udah kayak semua masukan tuh udah kita persiapkan dan kita berikanlah yang terbaik gitu. Jadi dengan kita percaya diri dan memaksimalkan semua potensi yang kita punya pada saat tampil lomba itu, maka sudah jangan dipikirkan hasilnya karena kan kalau misalnya hasil itu kan gimana ini ya Tuhan, yang penting kita tuh udah berusaha semaksimal mungkin gitu Kak Resti. Jadi masukan-masukan yang udah diberikan oleh juri sebelumnya kita persiapkanlah dengan baik dari masukan tersebut supaya hasilnya maksimal gitu. Gimana Kak Resti? Oke, setuju banget. Jadi intinya kita tuh persiapkan lagi, apalagi terutama kalau udah dikasih juri masukan-masukan. Jadi bisa tuh kita menjadi kisi-kisi untuk kita jadi lebih baik kayak gitu. Iya, betul banget Kak Resti. Terima kasih Semangat Kak Resti. juga Kak Dinda. Oke, terima kasih Kak Resti atas pertanyaannya dan terima kasih buat Kak Dinda dan Kak Regita atas jawabannya tadi. Oke, selanjutnya ada Kak Nurliana Said nih. Boleh silahkan langsung bertanya, Kak. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Kak Delvis atas kesempatan diberikan. Jadi pertanyaan saya yaitu bagaimana sih cara bangun personal branding ketika kita belum tahu value kita ini apa sih? Dan kemudian apakah kita bisa posting atau melakukan sesuatu yang kita sukai saja terlebih dahulu tanpa memikirkan kita mau seperti ini, nantinya kita mau dikenal seperti ini. Iya, itu. Sekian, terima kasih Kak. Oke, makasih Kak Ali atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Kak Regita. Oke, terima kasih ya Kak Nurliana atas pertanyaannya. Nah, jadi bisa banget Kak Nurliana, kalau misalnya kita tuh belum tahu ya, kayak apa sih yang disukain sama kita, kayak apa sih yang perlu kita personal brandingin gitu ya. Nah, awalnya aku juga tadi tuh bingung gitu ya, kayak apa sih yang perlu aku tonjolin gitu ya. Nah, aku tuh mencoba berbagai hal dulu nih Kak Nurliana, kayak misalnya ikutan lomba public speaking, ikutan lomba misalnya tuh melukis, pokoknya segala macam aku cobain gitu ya. Nah dari sana, dari misalnya kan ikutan berbagai lomba, ada kan yang menang gitu ya ternyata. Oh dari situ tuh ternyata dari semua yang aku coba, ada potensi yang menang itu berarti adalah kemampuan kita. Dan ternyata setelah kita mencoba berbagai hal, ternyata wah kayak aku senang gitu melakukannya. Kayak walaupun kita nggak ada yang nyuruh gitu ya, kita tuh tetap melakukan hal itu. Nah, berarti ketika kita udah tahu nih dari berbagai hal dan ternyata kita tuh suka dengan satu hal ini, maka asahlah terus gitu kan Liana. Karena dengan gitu tuh kita jadinya enak ngejalaninya seperti itu. Jadi kalau misalnya nih kakak pingin ditonjolin misalnya di sosial media, ya is okay, nggak apa-apa gitu. Nggak usah ngelihat kayak nanti bakal di komen orang lain kayak misalnya ih nanti ini gimana, ih kenapa sih ini nih, tenang aja kan Liana, karena orang-orang tuh ya gak berpikir tentang kita gitu karena banyak banget di dunia ini urusan mereka, jadi ya udah enjoy aja gitu, gak usah dipikirin apa kata mereka gitu. Gimana Kak Nurliana, apa sudah Terima jelas? kasih Kak.
Sangat jelas. Sama-sama. Oke, terima kasih Kak Gita atas jawabannya. Nah, aku mau bacain pertanyaan yang ada di kolom chat nih dari Kak Agnia. Terima kasih banyak Kak Adinda, penjelasannya menarik dan relate banget sama kehidupan kita di media sosial. Aku izin bertanya nih Kak, gimana cara membedakan antara personal branding yang otentik dan personal branding yang cuma pencitraan? Soalnya di era media sosial sekarang, kadang kita sendiri bingung mana yang benar-benar diri kita dan mana yang cuma ingin terlihat baik di mata orang lain. Oke, mungkin buat Kak Adinda langsung dijawab aja, Kak. Silakan. Oke, terima kasih Kak Davis. Terima kasih Kak Agnia. Wih, Kak Agnia dari mana nih? Pertanyaannya bagus banget. Dari mana? Dari univ mana Kak Agnia? Oke, ini mungkin lagi bingung ya. Oke, jadi aku mau jawab. Pertanyaan bagus banget ya. Gimana sih tadi apakah perbedaannya personal branding, otentik, dan juga yang Citraan pencitraan? diri. Betul? Betul Kak Davis? Betul, Kak. Oke. Nah, ini jawabannya simpel banget. Sebenarnya perbedaan yang paling jelas itu ada di energinya Kak Agnia. Kalau kita tuh pakai pencitraan itu pasti melelahkan ya, karena kita berusaha tampil sebagai orang yang bukan diri kita, yang sempurna ya kan. Kita tuh seakan-akan pakai topeng gitu. Terus kita tuh takut salah dilihat orang lain, terus takut orang-orang tuh tahu kekurangan kita tuh seperti apa. Simpelnya gitu. Tapi kalau personal branding yang otentik, seperti aku yang bilang tadi ya di akhir, bahwa sifatnya itu adalah menguatkan. Kenapa menguatkan? Karena kita dapat menampilkan nilai yang memang kita itu jalani setiap hari gitu. Jadi kita nggak harus jadi orang lain gitu. Kita jadi diri kita sendiri aja, tapi kita berani untuk menampilkan itu ke orang-orang. Jadi pokoknya patokannya adalah gini, kalau kita tuh masih berpura-pura, itu namanya persona branding yang pencitraan gitu. Tapi kalau kita udah memperjelas siapa sih sebenarnya diri kita gitu, apa yang kamu yakini, itu nah namanya adalah persona branding. Dan di situ aku belajar banget teman-teman kalau orang-orang cari kesempurnaan yang bukan cari kesempurnaan, itu adalah orang yang masih memikirkan eh, pencitraan gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa jujur ke dalam diri kita sendiri, nah itu namanya adalah persona branding. Gitu, teman-teman. Jadi bedanya tuh di energinya ya, Kak Agnia ya. Apakah jelas? Oke, terima kasih Kak Dinda. Kayaknya udah cukup jelas deh buat Kak Agninya. Mungkin Kak Regita ada mau menambahkan, Kak? Oke, tadi udah bener banget yang kata Kak Adinda, kalau misalnya gimana sih perbedaan personal branding yang pencitraan sama yang emang bener-bener tuh otentik gitu, asli. Nah, jadi kalau misalnya emang pencitraan tuh kadang berbeda gitu antara di kehidupan nyata sama di sosial media. Misalnya di sosial media kan suka banyak ya kayak misalnya gimana 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 ternyata pas aslinya pas kita lihat ternyata kok beda gitu ya. Nah, itu tuh berarti yang di sosial media ada pencitraan, teman-teman. Tapi kalau misalnya tuh sejalan antara kayak di kehidupan nyata itu kayak gini, terus tuh di sosial media juga sama, kayak wow selaras nih. Nah itu emang otentik, emang asli gitu teman-teman. Jadi bisa dibedakan dari situ, dari sesuai atau enggak sama kehidupan nyata dan di sosial medianya kayak gitu. Apakah sudah jelas, Kak? Kak Agnia? Oke, sudah cukup jelas tuh Kak dibalas di chat. Sudah cukup jelas Kak Dinda dan Kak Regita. Terima kasih. Sama-sama, Kak. Oke, terima kasih Kak Regita dan Kak Dinda atas jawabannya. Nah, sekarang giliran aku yang mau ngajuin pertanyaan nih. Dari tadi aku nahan banget buat ngajuin pertanyaan. Nah, Kak, kan gini ya, kalau pengalaman aku tuh, aku mungkin cukup ada basic di public speaking gitu ya, public speaking. Nah, masalahnya yang namanya dunia kampus itu persaingan kan sama-sama ketat ya. Di mana orang-orang bertalenta, orang-orang berbakat dari berbagai daerah itu ngumpul di satu tempat gitu.
Nah, yang aku tanya ini gimana sih Kak cara mencari kesempatan itu? Bagaimana cara mendapatkan kesempatan itu untuk kita memulai personal branding itu sendiri? Tuh, mungkin bisa dijawab dulu oleh Kak Gita, baru nanti Kak Adinda. Terima kasih. Oke, baik. Aku izin jawab duluan ya Kak Adinda. Nah, jadi kalau misalnya dulu aku tuh mulai gitu ya, kayak gimana sih caranya bisa dikenal, kayak suka diminta sama kampus gitu buat jadi nge-MC acara ini, acara ini, acara ini gitu ya. Awal mulanya itu aku tuh di kelas gitu ya, maksudnya tuh aku tuh suka aktif Kak Delpis. Jadi kayak misalnya dosen misalnya tuh nerangin, terus atau misalnya tuh nanya, aku suka yang paling aktif di kelas pokoknya gitu ya, suka ngejawab, suka ngejelasin, pokoknya segala macam gitu ya. Terus juga kalau misalnya presentasi, nah itu aku tuh suka paling excited gitu loh, kayak ke semuanya. Nah jadi di sana tuh dosen tuh ngenotis gitu. Nah terus dari sana juga dari suaranya juga kan beda gitu ya. Nah dari sana terus tuh ada kesempatan-kesempatan kayak event gitu ya di acara kampus, kayak itu aku ditawarin gitu, dengan gitu kan jadi dosen tuh tahu kayak wow kayaknya nih ada kayak misalnya tuh potensi di public speaking gitu ya. Nah, jadi dengan gitu tuh dosen tuh tiba-tiba kayak nawarin mau nggak sih jadi misalnya uh, MC di sini, terus juga kan misalnya nih di kampus itu kita ikutan ini kayak ekstrakurikuler. Nah, dengan di situ kan suka ada ya kayak misalnya bagian di apa namanya tuh bagian acara. Nah, jadi kita tuh dalam kegiatan ekstrakurikuler sebaiknya kita ikut di hal-hal event gitu. Dengan event tuh kayak misalnya kita mengajukan diri untuk menjadi MC-nya gitu. Jadi kan kayak siapa nih yang mau jadi MC di acara event ini? Nah kita tuh percaya aja mulai dulu kayak aku mau nih jadi MC gitu. Nah dari sana kan otomatis orang-orang tuh tahu ya bahwa oh ternyata nih Kak Delpis ini tuh bisa jadi MC ya ternyata gitu kan. Dari sana tuh otomatis orang-orang tuh pada tahu gitu kan. Nanti kalau misalnya ada yang ternyata bingung gitu ya Kak. Kata misalnya nih di acara kampus gitu ya, mencari MC itu susah gitu. Siapa sih yang mau? Nah, ternyata ketika misalnya kan udah tahu nih, ternyata waktu acara ini ada Kadelpis MC, otomatis yang dipikirannya tuh yaitu Kadelpis. Jadi ketika bingung di mana tuh yang dihubunginya ada Kadelpis. Jadi gitu sih Kak, awal mulanya dimulai dari hal kecil, dari lingkup dari kelas dulu, kita maksimalin dari public speakingnya, nanti juga lama-kelamaan ada yang notice gitu, atau juga di ekstrakurikuler dengan kita aktif, terus juga ikutnya tuh fokusnya di event gitu Kak, apapun yang Kakak ikutin ikutnya event event event, karena event itu lebih banyak di kegiatan kayak kita di depannya langsung gitu atau bahkan langsung ngobrol gitu Kak. Itu sih dari aku Kak. Kalau dari Kak Dinda gimana sih Kak Dinda, coba. Kak Gita, aku setuju banget, Kak Davis. Tapi aku mau tambahin aja ya. Kesempatan itu nggak datang dari kita tuh keramaian gitu, nggak datang dari keramaian. Tapi kesempatan akan datang ketika kita memberikan kejelasan identitas. Bener banget caranya dari Kak Regita itu tadi udah dijelasin ya. Kita fokus gitu ke hal yang kita sukai gitu. Tapi kalau kita fokus tapi hanya untuk menjadi orang lain, balik lagi ya, aku kasih tahu lagi bahwa persona branding itu yang paling penting adalah authentication. Jadi bagaimana kita tuh bisa paling konsisten, tetap menjadi diri sendiri, harus menjadi tanpa pencitraan orang lain gitu. Dan mulai dari ruang yang kecil, benar kata Kak kita bukan panggung yang besar ya. Lalu lanjut, lanjut, lanjut nanti akan menjadi efek domino seperti yang udah aku jelasin tadi. Gitu Kak Davis. Terus ingat bahwa suara kita, kan public speaking nih, suara kita tuh memiliki tone suara yang berbeda-beda. Mungkin Kak Gita suaranya sendiri, terus Kak Davis juga sendiri, Kak Joan atau Kak Resti gitu mungkin. Nah, kita tuh harus jelas dulu sebenarnya kita tuh mau gimana. Nah, kalau udah kita konsistenin itu, nah ketika kita bisa konsisten menjadi diri sendiri, nanti orang akan lihat kok karena sebenarnya orang-orang tuh tahu kalau kita tuh bagaimana pencitraan menggunakan rasa atau enggak. Gitu. Nah, itu yang paling penting. Kalau misalnya kita tuh mau public speaking, tapi cuma harus jadi orang lain, pengen suaranya dibagus-bagusin gitu. Nah, itu bukan persona branding. Ini nyambung lagi persona branding ya. Tapi kalau kita jujur sama diri kita, kalau kita tuh punya hal yang unik dalam diri kita,
pede aja gitu, pede sama suara kita. Nah, itu pasti orang-orang tuh akan meng-reach out kita kok kalau kita tuh beda dari orang lain gitu sih. Kuncinya itu, seperti itu, Kak. Oke, aku nangkep nih Kak maksudnya. Jadi ya kita emang benar-benar harus menunjukkan konsistensi dan value diri kita dulu ya Kak, baru bisa dipercaya untuk mendapat kesempatan yang lebih besar. Oke, terima kasih Kak Adinda, Kak Regita. Nah, selanjutnya aku juga mau nanya ini, selama menjadi penerima beasiswa ya Kakak ini, apa sih Kak pengalaman paling berkesan? Mungkin bisa dari Kak Adinda dulu. Oke, pengalaman paling berkesan. Waktu itu, aku dimintai tolong oleh Kak Khairun, Kak Delvis, untuk menjadi MC Hari Wanita Internasional. Dan di situ pembicaranya tuh keren banget. Pembicaranya nasional. Teman-teman pasti tahu Mimi Campervan. Tahu nggak? Itu viral banget di TikTok. Nah, eh, beliau menceritakan tentang pengalamannya gitu. Gimana sih dari beliau yang dulu itu bisa mempunyai personal branding juga untuk bisa keliling Indonesia menggunakan camper van-nya. Itu merupakan hal yang luar biasa dan paling berkesan banget. Dan terima kasih Yayasan Gokalbe memberikan kesempatan pada saya untuk bisa sharing juga sama teman-teman. Itu sih yang paling berkesan, Kak. Dan yang paling berkesan di chat sama Kak Hoirun dan Bu Neti waktu itu. Gitu. Gitu sih Kak Davis. Oke, terima kasih Kak Dinda. Kalau Kak Regita nih, apa nih pengalaman yang paling menarik selama menjadi award beasiswa ya Kakak? Nah, kalau aku pengalaman dari mendapatkan award di Yayasan Kokalbe ini tuh ya itu kan suka banyak ya pengembangan diri dari Yayasan Kokalbe. Nah, di sana tuh aku tuh banyak banget insight kayak gimana sih mempersiapkan diri kita gitu ya untuk mengembangkan saat masa kuliah ini dan untuk kedepannya. Jadi kan dengan adanya ilmu-ilmu yang dijelaskan dengan dari orang-orang yang keren itu tuh jadi membuat kita kayak ngerti gitu kayak oh kita tuh harus gini harus gimana itu kan di kampus. Nah selain itu juga dengan adanya beasiswa Yayasan Kokalbe itu kan membantu kita kayak untuk kegiatan lainnya jadi lebih mudah gitu kayak lebih untuk melakukan berbagai kegiatan tuh kayak jadi enak gitu melakukan kesempatannya tuh jadi dengan adanya itu sangat membantu banget. Makasih banyak sih Yayasan Kokalbe karena dengan adanya itu membuat kita menjadi menambah wawasan-wawasan dan insight-insight baru dari orang-orang keren gitu, Kak. Oke, wah keren banget nih jawaban dari Kak Adinda sama Kak Regita. Bener, ternyata apa ya, tinggal kitanya aja gitu ya. Terus apa ya, pasti kesan-kesan tertentu itu selalu ada gitu dan tergantung pada value yang kita berikan juga gitu ya Kak ya. Wih, oke ini ada pertanyaan khusus buat Kak Regita nih. Gimana sih Kak, mungkin ada tips menjaga kredibilitas diri di tengah era digital yang serba cepat dan mudah berubah? Tuh Kak Regita. Ada nggak nih tipsnya Kak? Ada dong, Kak. Nah, jadi bagaimana sih tips menjaga kredibilitas diri di era digital yang serba cepat dan mudah berubah ini, gitu ya. Nah, kredibilitas di era digital ini kan bukan hanya tentang seberapa sering kita muncul di media sosial, tapi seberapa konsisten dan bisa dipercayanya kita dalam setiap tindakan, ucapan, maupun karya. Nah, dunia digital itu kan memang cepat berubah ya. Kadang tren hari ini bisa hilang besok. Tapi yang membuat seseorang itu tetap bertahan di tengah perubahan itu adalah keaslian dan konsistensi nilai yang dipegang. Nah, sebagai seorang master of ceremony dan content creator, aku sendiri itu merasakan bahwa menjaga kredibilitas ketika banyak konten tren viral muncul, aku tuh nggak serta-merta ikut semua. Tapi aku tuh memilih yang selaras dengan value-ku. Kayak edukatif, terus juga positif, dan inspiratif. Begitu juga dalam dunia MC. Aku memastikan tampil profesional, tepat waktu, dan menghormati audiens. Karena kredibilitas itu tidak dibangun dari satu acara, tetapi dari rekam jejak yang berulang-ulang.
Selain itu, penting juga untuk memverifikasi informasi sebelum dibagikan. Karena di era yang serba cepat ini, banyak banget orang kehilangan kepercayaannya karena asal repost atau enggak berkomentar tanpa dasar. Padahal, satu kesalahan kecil itu bisa mengubah persepsi publik terhadap diri kita. Nah, jadi tipsnya ya Kak Delvis, dengan menjaga keseimbangan antara relevansi dan integritas diri, serta verifikasi informasi sebelum dibagikan, agar kredibilitas itu dapat terus terjaga di era digital yang serba cepat dan mudah berbagi dan mudah berubah ini, Kak. Gitu, gimana, apa sudah jelas? Oke, terima kasih Kak Regita, jelas banget jawabannya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan juga nih khusus buat Kak Adinda. Nih Kak, Iya, beres deh. nah Kak Dinda, kalau misalkan nih ada satu kebiasaan kecil yang bisa langsung dipraktikkan mahasiswa untuk mulai lebih percaya diri, menurut Kakak apa Kak? Oke, hal kecil yang bisa dilakukan untuk memulai percaya diri. Menurut aku adalah berani. Kalau kita berani, itu pasti kita akan memulai. Kalau nggak berani, nggak bakal memulai dong, Kak Delvis. Betul? Iya benar Iya Kak. nggak? Betul Iya kan? benar-benar. Iya, gitu sih. Kalau misalnya kita berani untuk memulai, terus kita percaya sama diri kita sendiri, nah itu nih personal branding itu akan dimulai. Gitu, bro. Oke, terima kasih Kak Adinda jawabannya. Emang benar teman-teman. Hal terkecil yang harus kita mulai dulu itu adalah berani. Kalau prinsipnya aku, mending sekalian keluarin rasa malunya itu daripada nanti malu-maluin di atas panggung gitu sih teman-teman. Betul. Betul, Betul. Kak Demis. Cocok, cakep. Oke teman-teman, sesi tanya jawab kita udah selesai pada hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan dan terima kasih untuk Kak Adinda dan Kak Regita yang sudah memberikan jawaban yang keren banget nih. Oke, gimana nih sahabat kakak semuanya? Semoga sahabat kakak jadi semakin terinspirasi dalam membranding diri dan gak insecure lagi nih sama kekurangan diri sendiri. Nah, sahabat kakak, sebelum kita berpisah dengan kakak-kakak dan sahabat kakak semua di sini, yuk kita abadikan momen bersama untuk kenang-kenangan alumni Talks episode 10 kali ini. Buat sahabat kakak yang belum on cam, mungkin bisa on cam segera ya, teman-teman. Oke, silakan on cam, teman-teman. Kita mau sesi dokumentasi. Oke, aku pandu ya. Satu, dua, tiga. Oke, slide selanjutnya aku pandu lagi ya, teman-teman. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya, sahabat kakak, silahkan mengisi link evaluasi berikut sebagai bukti kehadiran dalam acara Alumni Talks episode 10. Selain itu, pengisian form ini akan menjadi syarat untuk sahabat kakak semua bisa menerima e-sertifikat. Jadi, pastikan sahabat kakak mengisi form sebelum deadline pada malam ini. Nah, sahabat kakak, di pekan depan, kita juga akan kembali bertemu di episode 11, ya kakak berbagi alumni talks dengan judul Tanah dan Tani, Yuk Kontribusi Mengelolanya. Bersama dua orang alumni, yaitu Kak Arwani Maulida Yusra dan Kak Kadek Andre Jayakusuma. Keduanya akan sharing nih tentang pertanian dan bagaimana sih bisa berkontribusi di dalamnya. Pastikan sahabat kakak hadir dan ajak pula teman-teman kamu untuk hadir ya. Nah, informasi terakhir, sahabat kakak juga bisa follow media sosial ya kakak untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang rangkaian Alumni Talks atau kegiatan lainnya seperti webinar dan program beasiswa. Oke, terima kasih banyak sahabat kakak semua. Terima kasih Kak Dinda, terima kasih Kak Regita, serta teman-teman lain atas kehadiran dan kegembiraannya dalam Alumni Talks kita kali ini. Terima kasih juga buat semuanya yang telah membersamai kami dari awal hingga akhir. Akhir kata, selamat malam dan sampai jumpa di Alumni Talks episode 11.
Dadah semuanya. Thank you. Terima kasih kakak, izin live ya. Oke, selamat malam. Selamat istirahat.